Ginjal adalah organ yang terletak di kedua sisi tulang belakang kita ya, tepatnya di atas pinggang. Nah, fungsinya ini vital bagi tubuh kita. Menyaring darah, ya kemudian membuang zat limbah beracun, ya mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, yang kemudian juga mengendalikan tekanan darah, ya, membantu membuat sel darah merah. Ya, jadi ini vital sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit gagal ginjal bisa mengenai siapa saja. Itu pentingnya kita mengetahui gejala awal ya dari gagal ginjal supaya kita bisa mendeteksi secara dini penyakit gagal ginjal tersebut. Gagal ginjal ini terjadi ketika ginjal ini nggak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, ya entah itu satu ginjal ataupun di kedua ginjal. Nah, jadi dia nggak mampu ya menyaring darah, membuang zat metabolisme sisa, beracun, mengontrol kadar air, ya mengendalikan tekanan darah. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan masalah kesehatan. Ya, kenapa harus diketahui sedini mungkin? Ya, supaya kalau seandainya tahu sedini mungkin sebelum parah, ya, ini bisa diobati dengan baik. Ya, sehingga menghindari komplikasi yang lebih serius ataupun berat. Nah, jadi penting ya mengetahui gejala gangguan pada fungsi ginjal yang dapat berujung nantinya gagal ginjal. Jadi ada beberapa tanda ataupun gejala awal ya kalau seandainya gagal ginjal. Yang pertama itu kulit kering dan gatal. Kulit yang tiba-tiba menjadi kering dan gatal ya ini bukan menandakan adanya masalah kulit ya, bisa jadi masalah ternyata di ginjal. Nah, ini bisa merupakan tanda kalau seandainya adanya gangguan mineral, elektrolit dalam tubuh ya, sehingga apa? Sehingga menimbulkan masalah pada kulit, ya keseimbangan elektrolit terganggu, mineral terganggu, akhirnya apa? Akhirnya kulit gatal-gatal, ya kering dan sebagainya. Yang kedua, mudah lelah. Penurunan fungsi ginjal secara perlahan-lahan, ya ini akhirnya menyebabkan penumpukan racun dan kotoran di dalam darah. Ya, hal ini membuat ya tubuh mudah lelah, lemah, ya sulit berkonsentrasi, ya pada beberapa kasus ya ada yang mengalami anemia, ya lemah lunglai, ya jadi itu adalah tanda juga. Yang ketiga, urin berbusa. Ya, jadi siapa di sini yang ketika kencing dilihat urinnya berbusa? Nah, bisa jadi nih ya, karena menurut National Kidney Foundation, adanya busa pada urin menandakan fungsi ginjal yang terganggu. Busa pada urin menandakan bahwa adanya protein di dalam urin. Ya, protein dalam urin ini biasanya albumin. Yang keempat, keluar darah ketika buang air kecil. Ya, normalnya memang darah itu tidak ada di urin ya, karena fungsi ginjal ini kan menyaring darah, membuang zat sisa, metabolisme, racun dan sebagainya. Nah, kalau ada darah di urin berarti menandakan fungsi ginjal ini terganggu ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada darah dari urin juga bisa menandakan penyakit lain, misalkan ya infeksi kandung kemih, saluran kencing ya, kemudian adanya batu ginjal ya. Jadi harus hati-hati intinya kalau ada darah dalam urinnya. Yang kelima, penurun nafsu makan. Dok, bukannya kalau kita sakit memang nafsu makan kita menurun? Ya, memang ya. Tapi pada gagal ginjal ataupun ginjal bermasalah, ya ini memang merupakan gejala umum ya. Ini penurun nafsu makan ini akibat penumpukan racun di dalam darah. Yang keenam, bengkak pada bagian tubuh. Nah, jadi kalau seandainya fungsi ginjal menurun, ya ini terjadi retensi natrium, ya penumpukan cairan, ya kebocoran protein bahkan, ya ini bisa menyebabkan bengkak ya pada bagian kaki, lengan, tangan, wajah, mata ya. Jadi itu adalah bagian-bagian tubuh yang paling umum mengalami pembengkakan ya ketika adanya masalah pada ginjal. Yang ketujuh, otot sering kram. Nah, siapa di sini ototnya sering kram-kram? Ya, bisa saja ini terjadi gangguan ketidakseimbangan elektrolit. Karena ketika mengalami ketidakseimbangan elektrolit akibat ginjal yang terganggu, ya ini membuat otot-otot gampang kram yang menyebabkan kram otot. Yang kedelapan, frekuensi buang air kecil meningkat. Nah, sebaiknya ini harus diketahui ya, harus diwaspadai terhadap meningkatnya frekuensi buang air kecil, apalagi di malam hari. Ya, ini bisa menjadi tanda kalau adanya gangguan pada ginjal. Jangan takut ya untuk memeriksakan kesehatan ya. Dok, saya takut lah dok, periksa nanti malah beneran sakit. Ya, kalau sakit kan tinggal diobati. Nah, kemudian ada penyakit lain ya yang menyebabkan frekuensi
buang air kecil meningkat, ya infeksi saluran kencing, ya diabetes, gangguan prostat itu juga bisa bikin kencing frekuensinya meningkat. Nah, itu tadi ya 8 tanda ataupun gejala awal ya gagal ginjal yang perlu diketahui bersama. Semoga kalian tidak ada salah satunya. Nah, atau kalian ada salah satunya nih, silakan komen ya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Ya, bagikan sebanyak-banyaknya. Semoga kita selalu sehat bersama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.